Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Dwi Yuliana. Saya dari TBI 1, kelompok 10. NIM saya T2019-6018. Oke, hari ini kelompok 10 akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai peradaban Islam di Asia Tenggara. Oke teman-teman, Asia Tenggara adalah belahan dunia yang mayoritasnya itu penduduknya itu sebagian beragama Islam. Jadi Asia Tenggara itu mayoritas itu beragama Islam dan sering juga disebut dengan Southeast Asian Islam karena banyaknya penduduk di sana yang beragama Islam. Apalagi di Malaysia penduduknya itu 40% beragama Islam. Nah, jika kita berbicara tentang peradaban Islam, pastinya banyak sekali peninggalan-peninggalan, artefak, prasasti yang berada di Asia Tenggara sebagai bukti bahwa Islam pernah tersebar di Asia Tenggara. Nah, penyebaran Islam di Asia Tenggara ini hampir tidak ada pertentangan seperti itu karena Islam menyebarkan di Asia Tenggara ini itu dengan damai gitu, tidak menggunakan paksaan, juga tidak melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, dan juga tidak melalui pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar terhadap masyarakat setempat. Jadi Islam ini mudah diterima di kawasan Asia Tenggara karena penyebarannya itu melalui dengan cara yang damai, tidak menggunakan cara paksa seperti itu. Islam masuk ke Asia Tenggara itu melalui atau melewati jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Jadi kesimpulan akan watak sejarah masuknya Islam di kawasan ini itu diakui oleh banyak pengamat seperti itu. Jadi salah satu pengamatnya itu adalah Thomas Arnold. Dalam buku klasiknya itu The Preaching of Islam. Jadi Arnold mengatakan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara itu berlangsung dengan damai seperti itu. Jadi dengan penyebaran Islam yang melalui jalur perdagangan seperti itu, juga dengan cara yang damai, jadi Islam lebih mudah untuk diterima di kawasan Asia Tenggara. Sehingga sekarang di Asia Tenggara mayoritas penduduknya itu beragama Islam seperti itu. Baik, cukup dari saya sekilas tentang peradaban Islam. Akan dilanjutkan dengan teman saya tentang sejarahnya, kemajuan, dan modernisasi Islam di Asia Tenggara. Terima kasih. Jadi salah satu pengamatnya itu adalah Thomas Arnold. Dalam buku klasiknya itu The Preaching of Islam. Jadi Arnold mengatakan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara itu berlangsung dengan damai seperti itu. Jadi dengan penyebaran Islam yang melalui jalur perdagangan seperti itu, juga dengan cara yang damai, jadi Islam lebih mudah untuk diterima di kawasan Asia Tenggara. Sehingga sekarang di Asia Tenggara mayoritas penduduknya itu beragama Islam seperti itu. Baik, cukup dari saya sekilas tentang peradaban Islam. Akan dilanjutkan dengan teman saya tentang sejarahnya, kemajuan, dan modernisasi Islam di Asia Tenggara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Syawon Syahid, dan kali ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Oke, mari kita mulai. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim juga ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Istilah Islam Asia Tenggara atau Southeast Asian Islam sendiri sering digunakan secara bergantian dengan istilah Islam Melayu Indonesia atau Malay Indonesian Islam. Penyebutan secara sinonim ini wajar mengingat jumlah populasi pemeluk Islam di Malaysia dan Indonesia secara keseluruhan di destinasi mencapai lebih dari 40% jumlah penduduk di Asia Tenggara dan kisaran 25% penduduk Muslim dunia. Seorang penulis buku Sejarah Islam Asia Tenggara, Hermiati, sengaja membedakan tahapan atau fase konversi keagamaan di Asia Tenggara ke dalam 3 terminologi, yaitu kedatangan Islam, penetrasi atau penyebaran Islam, dan islamisasi. Bicara kedatangan Islam lazimnya dibuktikan dengan melihat peninggalan artefak-artefak sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain sebagainya. Dari bukti berbagai artefak inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Sudah tentu, kedatangan Islam sebagai suatu interaksi awal dengan masyarakat setempat ini juga tidak selalu berarti bahwa masyarakat tersebut telah serta-merta menganut Islam. Meskipun tidak terlalu jelas dari mana asumsi tersebut ia rumuskan, seturut tulisan Hermiati, lazimnya proses konversi menjadi Islam pada kasus Asia Tenggara seringkali berselang waktu kurang lebih setengah abad setelah fase kedatangan Islam itu sendiri. Sedangkan islamisasi merupakan suatu proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang juga masih terus berproses. Islamisasi selain mengandung arti mengajak orang untuk memeluk Islam, juga mengandung arti upaya pemurnian Islam dari unsur-unsur kepercayaan non-Islam. Selain itu, masih seturut Hermiati, islamisasi juga berarti suatu upaya agar Islam dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, yang bukan hanya mencakup ritual keagamaan, melainkan juga implementasi nilai-nilai Islam ke dalam domain ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan pemerintahan. Dengan demikian, menurut dia, islamisasi terkait dengan upaya gerakan pemurnian dan pembaruan Islam. Ya, banyak sejarawan berpendapat Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai. Prosesnya juga nisbi berlangsung selama berabad-abad dan berjalan secara gradual, serta tidak berlangsung secara bersamaan di wilayah kepulauan tersebut. Penyebaran Islam di kawasan ini hampir terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, atau juga tidak melalui pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar terhadap masyarakat setempat. Islam masuk di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembaruan masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Kesimpulan akan watak sejarah masuknya Islam di kawasan ini diakui oleh banyak pengamat, di antara ialah Thomas W. Arnold. Dalam buku klasiknya The Preaching of Islam, Arnold mengatakan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai, tak kecuali Az-Zumardi Asro. Dalam karyanya Renaissance Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan, juga mencatat hal yang kurang lebih sama. Azro bahkan menambahkan, berbeda dengan ekspansi Islam di banyak wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang oleh sumber-sumber Islam di Timur Tengah disebut sebagai pengemban niat spirit, fath atau futuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Sebaliknya, penyebaran Islam di Asia Tenggara hampir bisa dikata tidak pernah disebut sebagai futuh yang disertai kehadiran kekuatan militer. Banyak peneliti mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Asumsi sejarah ini diyakini oleh Arnold. Misalnya, ia mendasarkan pendapat sejarahnya ini pada sumber-sumber Tiongkok. Berita dari Tiongkok itu menginformasikan menjelang akhir abad ke-7 terdapat seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Berita Tiongkok menyebutkan di masa dinasti Tang, tepatnya pada abad ke-9 dan ke-10, orang-orang Tasyih sudah tercatat tinggal di daerah Kanton atau Kanfu dan Sumatera. Tasyih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah memeluk Islam. Komunitas pedagang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita setempat, sehingga hasilnya terbentuklah sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab, pendatang, dan penduduk lokal.
Lebih jauh, menurut Arnold, anggota-anggota komunitas muslim ini juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam, dan pendapat yang sama juga ditegaskan oleh J.C. Van Leur, Indonesian Trade and Society. Menurut Leur, koloni-koloni Arab Muslim telah berdomisili di barat laut Sumatera, yaitu Barus. Daerah penghasil kapur Barus terkenal sejak tahun 674. Pendapat Leur ini didasarkan pada cerita perjalanan para pengembara yang sampai ke wilayah Asia Tenggara. Taufik Abdullah dalam sebuah buku yang dieditornya, yaitu Sejarah Umat Islam Indonesia, justru tiba pada kesimpulan berbeda. Menurut Abdullah, sejauh ini belum ada bukti di tempat-tempat yang telah disinggahi oleh para pedagang muslim itu masyarakat lokalnya telah menganut Islam. Seturut analisisnya, adanya koloni yang terdiri dari para pedagang Arab itu bisa jadi karena mereka berdiam di sana untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar, untuk melanjutkan perjalanannya. Bicara proses konversi Islam di kalangan pribumi Asia Tenggara, kemungkinan besar barulah terjadi setelah abad ke-12. Az-Zumardi Azro dalam karya klasiknya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 melacak akar-akar pembaruan Islam di Indonesia menyimpulkan, mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan ke dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah, sebagaimana dikemukakan Arnold dan dipegangi banyak sarjana Indonesia Malaysia, tetapi hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Karena itu proses Islamisasi tampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan ke-16. Ya, para sejarawan tampaknya masih kesulitan untuk menjawab secara tepat dan general terhadap pertanyaan kapan, di mana, mengapa, dan dalam bentuk apa Islam mulai menimbulkan dampak secara signifikan bagi dinamika masyarakat Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Pasalnya, kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ambil contoh misalnya, pada paruh kedua abad ke-13, para penguasa di Sumatera Utara, Aceh sekarang sudah menganut Islam. Namun, pada saat yang sama, di Pulau Jawa, hegemoni politik ketika itu masih berada di tangan raja-raja beragama Siwa dan Buddha di Kediri atau Singosari. Ibu kota Majapahit yang pada abad ke-14 memiliki peranan penting di Asia Tenggara pada waktu itu juga belum berdiri. Begitu pula kerajaan Islam Demak barulah tercatat berdiri bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Majapahit setelah memasuki kisaran pertengahan abad ke-15-an. Sekalipun fenomena Islam di Asia Tenggara katakanlah jauh dari keseragaman dan generalisasi teoritis, atau sebutlah itu sebagai teori tunggal terkait persoalan kapan, di mana, mengapa, dan dalam bentuk apa Islam mulai menimbulkan dampak yang signifikan, setidaknya Azro berhasil menunjukkan suatu hipotesa kuat, yakni sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17 sejarah Islam Tenggara menyaksikan suatu kesuburan dalam penulisan literatur Islam baik di bidang sastra, filsafat, metafisika maupun teologi rasional. Ya, di sepanjang masa itu, yaitu abad ke-16 dan abad ke-17, lahirnya beragam literatur tersebut bisa dikatakan menandakan suatu epos pembangunan rasionalisme dan intelektualisme di Asia Tenggara, di mana Islam dan warna Sufisme atau tasawuf saat itu pernah memegang peranan penting dalam pelopori kemajuan, toleransi, dan keberagaman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tema tentang kemajuan Islam di Asia Tenggara. Sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya, di samping itu pengaruh ajaran Islam sendiri pun telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Asia Tenggara itu. Nah, Islam mentransformasikan budaya masyarakat yang telah diislamkan di kawasan ini secara bertahap. Islam dan etos yang lahir darinya muncul sebagai dasar kebudayaan. Namun, dari masyarakat yang telah diislamkan dengan
sedikit muatan lokal. Islamisasi dari kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan. Tradisi pendidikan Islam melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memahami asas-asas Islam secara rasional dan dengan belajar huruf Arab diperkenalkan dan digunakan di seluruh wilayah dari Aceh hingga Mindanao. Bahasa-bahasa lokal diperluasnya dengan kosakata dan gaya bahasa Arab. Bahasa Melayu secara khusus dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia Tenggara dan menjadi media pengajaran agama. Bahasa Melayu juga punya peran penting bagi pemersatu seluruh wilayah itu. Sejumlah karya bermutu di bidang teologi, hukum, sastra, dan sejarah segera bermunculan. Banyak daerah di wilayah ini seperti Pasai, Malaka, dan Aceh, juga Patani, muncul sebagai pusat pengajaran agama yang menjadi daya tarik para pelajar dari sejumlah penjuru wilayah ini. Sistem pendidikan Islam kemudian segera dirancang dalam banyak batas. Masjid atau surau menjadi lembaga pusat pengajaran. Namun beberapa lembaga seperti pesantren di Jawa dan pondok di Semenanjung Malaya segera berdiri. Hubungan dengan pusat-pusat pendidikan di dunia Islam segera dibina. Tradisi pengajaran peripatetis yang mendahului kedatangan Islam di wilayah ini tetap berlangsung. Ibadah haji ke tanah suci diselenggarakan dan ikatan emosional, spiritual, psikologis, dan intelektual dengan kaum muslim Timur Tengah segera terjalin. Lebih dari itu, arus imigrasi masyarakat Arab ke wilayah ini semakin deras. Di bawah bimbingan para ulama Arab dan dukungan negara, wilayah ini melahirkan ulama-ulama pribumi yang segera mengambil kepemimpinan Islam di wilayah ini. Semua perkembangan bisa dikatakan karena Islam. Kemudian melahirkan pandangan hidup kaum muslim yang unik di wilayah ini. Sambil tetap memberi penekanan pada keunggulan Islam, pandangan hidup ini juga memungkinkan unsur-unsur lokal masuk dalam pemikiran para ulama pribumi mengenai masalah identitas, internalisasi Islam, atau paling tidak aspek luarnya oleh penduduk kepulauan, membuat Islam muncul sebagai kesatuan yang utuh dari jiwa dan identitas subjektif mereka. Namun, fragmentasi politik yang mewarnai wilayah ini di sisi lain juga melahirkan perasaan akan perbedaan identitas politik di antara penduduk yang telah diislamkan. Oke, tema selanjutnya adalah modernisasi Islam di Asia Tenggara. Islam merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk Asia Tenggara. Hampir semua penduduknya adalah Muslim, dan sebagian besar diantaranya adalah orang Melayu yang tinggal di Semenanjung Malaysia, Indonesia, Brunei, dan lain-lain. Adapun sisanya terdiri dari kelompok-kelompok etnik yang minoritas, yakni diantaranya Cina yang terdiri sekitar 38% dari penduduk Asia Tenggara, dan yang lainnya India dan Arab dan Melayu. Keragaman masyarakat yang demikian besar membawa dampak ketegangan dan konflik-konflik yang cenderung untuk menambah identitas orang-orang Melayu, terutama orang Cina yang lebih meningkat pendidikan dan perekonomiannya daripada yang muslimin yang lebih pedesaan. Nah, masyarakat muslim di Asia Tenggara sebagian besar berlatar belakang pedesaan dan mayoritas mereka bekerja sebagai petani. Mereka cenderung dalam kehidupan komunitas masyarakat kampung. Warga perkampungan banyak negara di Asia Tenggara menjalankan praktek-praktek keagamaan, meyakini terhadap roh-roh suci, tempat suci, dan meyakini para wali yang dikeramatkan baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Di antara warga muslim dan non-muslim dapat hidup rukun tanpa ada permusuhan, sehingga masyarakat di sana tentram dan damai. Perkembangan Islam di Asia Tenggara telah membawa peradaban-peradaban baru yang diakui dunia Islam. Sampai saat ini, Muslim Asia Tenggara dikenal sebagai Muslim yang taat ibadahnya, kuat memegang hukum Islam, dan juga kehidupan beragamanya yang damai serta mencerminkan keislaman agamanya, baik di perkampungan maupun dalam pemerintah. Peranan seorang ulama di sana sangat penting, sangat baik
dalam segi dakwah dan dalam pengelolaan sekolah-sekolah. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia, ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islamnya, seperti 1. Adanya bangunan masjid yang megah di negara-negara Asia Tenggara. 2. Banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam Asia Tenggara. 3. Berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia atau hukum Islam di sana mendapat kedudukan khusus yang dijadikan hukum negara yang termasuk negara di daerah Asia Tenggara. Cukup sekian penjelasan dari saya dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.